Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video prediksi dari Boruto to Blue Vortex part ke-90. Nah, pada part ke-89 sebelumnya itu, Shiba telah turun ke bumi untuk menghadapi Boruto. Dengan ingatan masa depan milik Shiba, dia pun tahu bahwa Boruto memundurkan waktu. Oleh karena itu, Shiba pun turun ke bumi untuk melawan Boruto. Singkat cerita, Boruto dan Kawaki bertarung melawan Shiba. Setelah lama bertarung, Boruto akhirnya menggunakan cakra jaugan di tubuhnya untuk melawan Shiba. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan Shiba yang terpental dan masuk ke dalam badai ciptanya sendiri. Tak lama setelah Shiba masuk ke dalam badai tersebut, tiba-tiba muncul serangan gelombang suara ke arah Kawaki. Melihat hal tersebut, Kawaki pun langsung membuat tameng dari batu untuk melindungi dirinya. Terlihat, Kawaki langsung menangkis gelombang suara tersebut. Namun, karena serangan Shiba terlalu kuat, sampai-sampai tameng Kawaki hancur dan Kawaki mengalami luka gores di sekujur tubuhnya. Tak sampai di situ, Shiba tiba-tiba berada di hadapan Kawaki dan langsung memukulnya hingga terpental sangat jauh. Tak lama setelah itu, Shiba pun merasakan suatu cakra yang sangat besar dari arah belakang. Ternyata, Boruto sedang menggunakan cakra jaugan ke seluruh tubuhnya. Terlihat, tubuh Boruto sekarang diselimuti oleh cahaya berwarna biru terang. Boruto berkata, "Mari kita selesaikan sekarang juga." Melihat cakra jaugan tersebut, Shiba pun sedikit terkejut. Shiba berkata, "Shinjutsuku bahkan lebih baik dari milikmu." Di sisi lain, Boruto langsung melesat dengan cepat ke arah Shiba. Setelah cukup dekat, Boruto langsung mengangkat pedang Kusanagi ke arah Shiba. Namun, Shiba melakukan tangan rohnya untuk menahan serangan Boruto. Ketika tangan roh Shiba menahan pedang milik Boruto, tiba-tiba cakra jaugan milik Boruto mulai mengalir ke arah pedang Boruto. Seketika itu, tangan roh Shiba langsung hancur karena hal tersebut. Di sisi lain, Shiba pun sangat terkejut melihat tangan rohnya hancur oleh Boruto. Ketika Shiba lengah, Boruto kembali mengangkat pedangnya ke tubuh Shiba. Terlihat, Shiba pun terkena tebasan pedang Boruto dan terluka di bagian dadanya. Tak sampai di situ, Boruto kembali melancarkan serangannya dengan melakukan gelombang pusaran angin ke arah Shiba. Terlihat, Shiba pun terkena pusaran angin tersebut dan terpental sangat jauh. Di dalam pusaran tersebut, Shiba juga terkena goresan dari serangan gelombang pusaran yang dilancarkan oleh Boruto. Tak lama setelah itu, Shiba pun menabrak sebuah pohon yang sangat besar hingga hancur. Adegan pun beralih ke Sarada yang masih terkena tekanan dari gravitasi. Tak lama setelah itu, Sarada tiba-tiba merasakan sesuatu yang besar akan menyerang Boruto. Terlihat, Sarada pun berusaha untuk bangkit dari tekanan gravitasi untuk menolong Boruto. Di sisi lain, Mitsuki melihat Sarada berusaha untuk melawan gravitasi berkata, "Percuma saja Sarada, tekanannya terlalu besar." Namun, Sarada terus berjuang untuk bangkit sedikit demi sedikit. Tak lama setelah itu, mata Miyakyo Sarada tiba-tiba beresonansi dengan mata jaugan Boruto. Tiba-tiba, Sarada bisa lepas dari efek tekanan gravitasi. Melihat hal itu, semua orang yang berada di sana pun cukup terkejut dengan Sarada yang bisa berdiri melawan gravitasi. Sasuke berkata, "Bagaimana mungkin?" Karena Sarada sudah lepas dari efek gravitasi, Sarada pun berniat untuk menghampiri Boruto dan memberitahunya bahwa akan ada serangan yang sangat besar dari bawah tanah. Di sisi lain, Koji yang melihat Sarada berlari ke arah Boruto berkata, "Berhenti Sarada, jangan dekati Boruto, itu terlalu berbahaya." Namun, tampaknya teriakan Koji tidak direspon oleh Sarada. Adegan pun beralih ke Boruto. Setelah berhasil menyerang Shiba, Boruto pun mendengar suara Sarada dari arah belakang yang memanggil namanya. Terlihat, Boruto pun terkejut dan membalikkan badannya. Ternyata, Sarada berlari ke arah Boruto sambil berteriak untuk pergi dari sana. Bingung dengan jawaban Sarada, Boruto membalas, "Aku harus lari dari apa?" Setelah Boruto mengatakan hal tersebut, tiba-tiba muncul tanaman pemakan daging berukuran raksasa dari dalam tanah yang bersiap melahap Boruto. Karena Boruto lengah, akhirnya dia pun dimakan oleh tanaman tersebut. Terlihat, semua orang pun terkejut dengan Boruto yang telah dimakan oleh tanaman pemakan daging tersebut. Terlihat, Naruto pun tidak percaya bahwa Boruto kalah semudah itu. Naruto berkata, "Tidak mungkin, Boruto." Di sisi lain, Koji dengan wajah terkejut berkata, "Bagaimana mungkin?" Sementara mereka mengkhawatirkan Boruto, Sarada pun mulai mengeluarkan air matanya. Tak lama setelah itu, tanaman pemakan tersebut mulai mengincar Sarada. Namun, sebelum dirinya menghampiri Sarada, tiba-tiba keluar cahaya dari mulut tanaman tersebut.
Seketika itu, tanaman pemakan daging itu pun hancur dan mengeluarkan Boruto. Ternyata, Boruto masih hidup dan sedang melayang di atas langit. Melihat Boruto yang masih hidup, semua orang pun merasa lega dan bahagia. Di sisi lain, mata Jogan Boruto mulai bersinar lebih terang dari sebelumnya. Saking terangnya cahaya tersebut, orang-orang yang berada di kejauhan pun bisa melihat sinar yang ada di mata Jogan. Boruto berkata, "Entah kenapa, saat Sarada dekat denganku, aku merasakan kekuatanku meningkat lebih kuat." Adegan pun beralih ke Kawaki yang baru saja bangkit setelah diserang oleh Shibai sebelumnya. Melihat Boruto yang berada di atas langit, Kawaki berkata, apakah dia berhasil? Di sisi lain, Boruto mulai menghampiri Sarada dan berkata, "Kenapa kau tetap pergi ke sini, Sarada? Ini terlalu berbahaya. Dengar, aku tidak ingin kehilangan siapapun, termasuk dirimu." Setelah Boruto mengatakan hal tersebut, Sarada membalas, "Lebih baik aku mati daripada harus kehilanganmu." Mendengar jawaban Sarada, Boruto pun seketika terkejut. Sarada kembali melanjutkan perkataannya, "Mana mungkin aku bisa disebut Hokage jika aku tidak bisa membantu orang yang kesusahan. Kau tahu itu kan, Boruto?" Terlihat suasana pun menjadi hening setelah Sarada mengatakan hal tersebut. Tak lama setelah itu, Sarada melanjutkan perkataannya kembali. "Kau bilang padaku bahwa kau ingin melindungiku dari balik bayangan. Kalau begitu, aku akan mendukungmu dari belakang apapun yang terjadi." Setelah Sarada mengatakan hal tersebut, tiba-tiba cakra Boruto meningkat drastis. Bingung dengan hal itu, Boruto berkata, "Apa ini? Cakraku tiba-tiba meningkat drastis?" Tak lama setelah itu, Shibai tiba-tiba bangkit kembali dan melayang di udara. Terlihat, tubuh Shibai sekarang mulai mengeluarkan aura berwarna hitam pekat. Di sisi lain, mata Jogan Boruto mulai menemukan titik cakra kelemahan dari Shibai. Sambil melihat kelemahan Shibai, Boruto berkata, "Jadi itu kelemahannya. Sarada, tetap di belakangku dan jangan pergi kemanapun." Mendengar perkataan Boruto, Sarada pun mulai berdiri di belakang Boruto dan waspada akan serangan selanjutnya dari Shibai. Adegan pun beralih ke Shibai kembali. Terlihat, Shibai mulai memasang muka serius. Tak lama setelah itu, Shibai mengeluarkan senjutsu omnipoten untuk meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, Kawaki itu berkata pada Boruto, "Boruto, kita harus menghentikannya." Mendengar perkataan Kawaki, Boruto pun melesat dengan cepat ke arah Shibai dan meninggalkan satu bunsing ke tempat Sarada. Di samping itu juga, Kawaki juga melesat dengan cepat ke arah Shibai. Ketika Boruto sudah dekat dengan Shibai, Boruto pun melihat ruang dimensi lain yang ada di hadapan Shibai. Karena dimensi itu tampak mencurigakan, Boruto pun melempar shuriken ke dimensi tersebut. Namun, tidak terjadi reaksi apa-apa. Dengan cepat, Boruto pun melompat dan menyerang Shibai. Namun, Shibai menangkis serangan Boruto dengan tangan kosong. Di sisi lain, Kawaki juga ikut membantu Boruto dengan menyerang Shibai dari belakang. Namun, di saat tongkat besi Kawaki hampir mengenai Shibai, tiba-tiba Shibai menghilang. Tak hanya itu, Boruto dan Kawaki pun berpindah ke dimensi lain secara instan. Terlihat, mereka berada di dimensi yang dipenuhi oleh api dan lava. Melihat mereka yang tiba-tiba berpindah tempat, Boruto dan Kawaki pun seketika heran. Boruto berkata, "Di mana ini?" Kawaki membalas, "Entahlah, kita berpindah ke dimensi lain." Tak lama setelah Kawaki mengatakan hal tersebut, Boruto tiba-tiba melihat dimensi yang terbelah di belakang Kawaki dengan mata Jogan. Ternyata, Shibai pun muncul di belakang Kawaki dan berniat untuk menyerang Kawaki secara diam-diam. Namun, Boruto yang melihat itu langsung menggunakan Hiraishin dan menangkis serangan Shibai. Ketika Boruto menahan serangan Shibai, tiba-tiba mata Jogan Boruto mulai mengeluarkan portal dimensi ke bumi kembali. Terlihat, mereka semua sekarang sudah berada di bumi kembali. Selama masih menahan serangan Shibai, Boruto tiba-tiba menggunakan Hiraishin dan berada di belakang Shibai. Dengan cepat, Boruto berniat untuk menebas kepala dari Shibai. Namun, sebelum Boruto mengikat pedangnya, mata Jogan Boruto bisa melihat senjutsu refleksi dari Shibai. Oleh karena itu, Boruto pun berhenti dan mulai menjauh dari Shibai. Di sisi lain, Kawaki yang belum tahu bahwa senjutsu refleksi Shibai aktif langsung menyerang Shibai di bagian wajahnya. Namun, serangan itu terpantul dan mengenai Kawaki sendiri hingga dirinya terjatuh. Tak sampai di situ, Shibai mengeluarkan serangan laser peledaknya ke arah terjatuhnya Kawaki. Namun, Sarada yang itu langsung melakukan Susanoo dan menangkis serangan tersebut. Melihat serangan berhasil ditangkis, Shibai pun merasa kesal dan terbang ke arah Sarada. Namun, hanya setengah perjalanan, tiba-tiba Boruto berada di belakang Shibai dan bersiap menebas kepala Shibai. Di sisi lain, Shibai yang menyadari hal tersebut hanya bisa tersenyum. Ketika pedang Kusanagi itu mulai menyentuh leher Shibai, Shibai tiba-tiba terkejut dan langsung menghindar dengan cepat. Dengan perasaan panik, Shibai berkata dalam hati, "Apa yang terjadi? Aku tidak merasakan hawa keberadaannya. Apa dia tidak ada niat untuk membunuh?" Adegan pun beralih ke Boruto. Terlihat, Boruto dengan tatapan kosong mulai mendekat ke arah Shibai. Melihat Boruto mendekat, Shibai pun kehabisan cara untuk melawan Boruto. Setelah lama berpikir, akhirnya Shibai punya ide untuk melawan Boruto.
Dengan cepat, Shiba pun mengeluarkan kekuatan senjutsunya untuk membuat portal kegelapan di tempat Naruto dan yang lainnya. Terlihat, portal tersebut perlahan mulai menghisap mereka. Di sisi lain, Boruto yang melihat itu pun terkejut melihat mereka yang mulai terhisap. Karena tidak ingin kehilangan mereka lagi, Boruto menggunakan Hiraishin Himawari dan menggunakan kekuatan jogannya untuk menahan hisapan dari portal tersebut. Saking kuatnya hisapan portal kegelapan itu, sampai-sampai menghisap sebagian besar cakra yang dimiliki oleh Boruto. Di sisi lain, Kawaki dan Sarada yang melihat kejadian itu segera menghampiri Boruto. Sambil terbang menggunakan Susanoo, Sarada pun memanggil nama Boruto. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat, sinar di mata Jogan Boruto semakin melemah. Boruto dalam keadaan lemas pun masih menahan hisapan tersebut dengan kekuatan jogannya. Boruto berkata, "Sepertinya, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun tiba-tiba terjatuh, dan adegan pun habis sampai di sini. Walaupun Boruto dan Kawaki bisa melawan Shiba masih mempunyai banyak cara untuk mengalahkan Boruto, yaitu memanfaatkan orang-orang terdekat Boruto. Akibat hisapan portal tersebut, Boruto banyak kehilangan cakra dan mulai hilang kesadaran. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah ini adalah akhir dari Boruto? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan menunjukkannya pada part ke-91. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.